Jadi, materi yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, pengenalan telnet dan SSH. Yang kedua, ada konfigurasi telnet. Yang ketiga, telnet dengan username, kemudian konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan yang terakhir konfigurasi SSH pada switch. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita sudah pernah membuat topologi seperti ini ya. Nah, sekarang kita gunakan saja topologi yang ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai telnet dan SSH. Jadi apa sih telnet dan SSH itu? Nah, jadi kita kan tahu nih untuk meremote. Misalkan kita taruh satu PC nih. Di sini. Kita harus menggunakan kabel konsol yang biru ini. Lalu kita hubungkan. Di sini kita pilih konsol. Dan di sini kita pilih RS232. Jadi RS232 itu adalah port serialnya dari komputer. Kemudian kita juga tahu kalau di real device router ini itu tidak memiliki tampilan. Jadi kita bisa mengkonfig di PC-nya. Nah, kalau di router kan kita pakai CLI ya. Nanti kita bisa mengkonfig dari PC ini, tapi masalahnya port kabel konsol ini tidak panjang, paling cuma 1-2 meter. Nah, itu masalah banget karena jaringan yang kita butuhkan perlu kabel yang panjang. Maka dari itu solusinya telnet dan SSH agar kita bisa nge-remote dimanapun dan kapanpun. Untuk ngekonfigurasinya juga kita di switch dan routernya itu harus memiliki internet, jadi harus terhubung semua. Dan sekarang kita coba konfigurasi di telnet. Kita masuk ke router. Lalu di sini enable. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Jadi promnya itu adalah line FTY 0. Nah, kemudian kita harus memasukkan angka. Angkanya itu dari 1 sampai 15, jadi bebas. Di sini saya gunakan angka 2. Jadi sebenarnya fungsi line FTY itu adalah untuk kita membatasi beberapa orang saja yang bisa terhubung ke telnet secara dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini kan 02, jadi 0 sampai 2, yaitu 0, 1, 2. Berarti itu 3 yang bisa terhubung ke telnet dalam waktu yang bersamaan. Kemudian jika sudah kita masukkan passwordnya. Password admin. Lalu login. Jadi fungsi login ini untuk ketika kita ingin masuk pada telnet tadi. Kita perlu password ini. Kemudian kita masukkan transport input telnet. Tetapi sebelumnya by default itu cukup menuliskan all saja. Jadi all ini itu sudah termasuk telnet dan SSH. Tapi di sini karena kita akan membahas telnet saja, jadi kita tuliskan telnet. Jika sudah, kita enter lalu exit. Kemudian kita coba cek di PC ini. Kita pilih desktop dan kita pilih telnet atau SSH client ini. Nah, di sini kita pilih telnet. Nah, kemudian kita masukkan IP address di antara VLAN yang ini. Kita coba pakai yang VLAN 10. Di sini kita masukkan IP gateway-nya, yaitu IP si routernya. 10.10.10.1. Kemudian kita klik connect. Nah, jika seperti ini tampilannya, akan ada tulisan password. Kita masukkan saja password yang tadi, admin. Jadi ini bakal tidak terlihat ya kita itu ngetik apa. Tapi sudah kedetek langsung dari sana kalau kita ngetik admin. Lalu enter. Jika sudah bakal masuk ke tampilan user. Kita langsung coba enable. Nah, di sini tidak bisa ya, karena kita belum bisa masuk ke mode privilege, karena di routernya belum pasang security. Untuk pasangnya kita balik pada router.
kita ketikkan enable secret sekolahan.id, lalu enter. Setelah itu exit. Sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi masuk PC-nya. Kita pilih telnet. Nah, di sini kita pilih telnet. Kemudian kita coba yang VLAN 20. Di sini kita masukkan 20.20.20.1. Lalu connect. Di sini kita masukkan lagi admin. Setelah itu enter dan kita ketik enable. Lalu kita perlu memasukkan password lagi yang sudah kita pasang di router tadi, yaitu sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfig secara bebas. Lalu kita bisa masuk ke mode global configuration. Kemudian kita coba untuk telnet menggunakan username. Kan banyak beberapa orang itu menganggap telnet itu tidak secure karena cuma memasukkan password. Nah, kita bisa lebih secure lagi menggunakan username. Kita masuk ke router. Kemudian kita ke global configuration. Lalu kita ketik username admin 1, password admin 1. Lalu kita lanjut seperti tadi. Line VTY 02. Nah, kita sudah masuk ke line-nya. Kemudian login lokal. Nah, sebelumnya kan kita ketik login saja. Sedangkan ini login lokal. Berarti kalau mau login nanti kita harus memasukkan username password ini. Lalu di sini kita enter. Kemudian transport input telnet. Kemudian enter. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita coba masuk lagi pada PC ini. Lalu kita telnet. Di sini kita pilih telnet lagi. Dan di sini kita masukkan yang VLAN 30. Lalu connect. Nah, sekarang di sini kita perlu memasukkan username. Kita masukkan saja username tadi. Admin 1. Lalu enter. Dan passwordnya perlu kita masukin. Tadi admin 1. Nah, sudah ya, kita bisa masuk ke mode user. Sekarang kita coba masuk ke enable. Lalu kita masukkan password tadi, sekolahan.id. Nah, kita sudah bisa masuk ke mode global configuration. Nah, jadi kalau kita menggunakan username itu jauh lebih secure. Jadi kita perlu memasukkan sekali-kali di sini si passwordnya. Selanjutnya, mari kita konfigurasi SSH pada router. Kita masuk ke router. Nah, kita masuk ke mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan crypto key generate RSA. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita disuruh mengganti hostname-nya. Sekarang coba kita ganti. Hostname sekolahan. Jika sudah, kita coba ketik lagi crypto key. Nah, kita disuruh mengganti lagi domain name-nya. Kita langsung ganti IP domain name sekolahan.id.com.
Sekarang coba kita ketik lagi. Nah, ini sudah bisa ya, dan sekarang kita ditanya many bits, berapa bits yang akan kita gunakan. Kita pakai saja yang biasa disarankan, yaitu 1024. Jika sudah, kita enter. Sekarang kita coba nge-config-nya. Line VTY 0. Berarti 3 perangkat yang bisa terhubung. Kemudian di sini transport input SSH. Jika sudah, kita exit. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba masuk ke PC-nya. Kita masuk ke PC ini, kita pilih telnet, dan di sini kita pilih SSH. Di sini kita ketikkan 5. Nah, kita isi username yang tadi, admin 1, lalu connect. Dan sekarang kita disuruh masukin password, yaitu admin 1. Jika tampilannya sekolahan gini, kita langsung enable. Kita masukin password lagi yang sekolahan. Nah, sudah ya, sekarang kita bisa nge-config. Nah, di sini lebih secure ya kalau memakai SSH itu. Kemudian kita coba mengkonfigurasi IP address pada switch. Switch juga bisa mempunyai IP address loh. Kita klik switch ini, lalu CLI, kemudian di sini enable. Kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita masuk ke VLAN. Di sini bebas ya masuk ke VLAN berapa saja. Saya masuk pada VLAN 10. Jika sudah, kita langsung masukkan IP address 10.10.10. Di sini bebas, saya gunakan 99. Lalu masukkan subnet masknya. Kita membutuhkan gateway agar bisa berkomunikasi dengan network yang berbeda. Nah, di sini IP 10.10.10.1. Lalu exit. Jika sudah, kemudian kita show IP interface brief. Kita klik spasi, dan di sini bisa kalian lihat bahwa VLAN 10 itu sudah masuk. Selanjutnya kita coba mengkonfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke switch-nya, lalu kita masuk ke mode global configuration dulu. Nah, sudah, sekarang kita ganti dulu hostname dan domainnya. Jadi di sini host. Lalu kita ganti domain name-nya. sekolahan.id.com. Jika sudah, kita langsung masukin crypto. Lalu kita masukin lagi byte-nya, yaitu 1024. Lalu enter. Nah, ini sudah berubah ya. Sekarang kita langsung coba saja untuk konfigurasinya, yaitu username admin 2,
dan kita masukkan passwordnya. Passwordnya admin 2. Jika sudah, kita langsung line VTY02. Ini 3 perangkat yang bisa terhubung dalam waktu yang bersamaan. Kemudian enter, lalu setelah itu kita langsung transport input SSH. Dan terakhir login lokal. Jika sudah, kita exit. Kita juga jangan lupakan satu hal untuk masukin enable secret-nya. Di sini sekolahan.id. Jadi enable secret ini untuk kita masuk ke mode privilege. Jika sudah, kita exit. Jika sudah, kita coba untuk ke PC-nya. Lalu ke telnet. Dan di sini kita pilih SSH. Lalu di sini 10.10.10.99. Dan namanya itu admin 2. Setelah itu kita connect. Nah, ini bisa ya. Lalu kita masukin passwordnya, yaitu admin 2. Kemudian kita ke mode enable. Dan kita masukkan yang enable secret tadi, sekolahan.id. Nah, sudah. Sekarang kita sudah bisa nge-config. Nah, jadi mungkin itu saja materi remote access yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.